Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau lahir di kota Mustoh Tarim, Yaman. Lahir pada tahun 1306 Hijriah atau 1887 Masehi. Beliau merupakan seorang pendakwah di daerah Balung, Jember, Jawa Timur. Beliau belajar ilmu agama kepada ayah beliau, yakni Al-Imam Al-Wali Al-Habib Abdullah bin Umar dan guru-guru yang lainnya di wilayah Jawa. Kemudian beliau berangkat ke kota Tarim Hadramaut untuk meneruskan belajar kepada guru di kota tersebut. Beliau belajar di pondok Al-Habib Al-Imam Al-Alamah Abdullah bin Umar Asy-Syahiri radhiyallahu anhu. Nah, itu tadi sejarah singkat dari Habib Abdullah. Nah, untuk cerita selengkapnya dan sejarah lebih lengkapnya, mari kita simak wawancara kelompok kita kepada salah satu cucu Habib Abdullah, yakni Habib Abdul. Kemarin tuh kan sempat baca-baca, ternyata beliau ini itu ya Bapak ya, seorang perantau ya, bukan? Iya, perantau dari asalnya itu dari Yaman Selatan, dari kota yang bernama Hadramaut. Itu memang aslinya dia merantau. Itu turunnya dulu di Jakarta, kemudian kalau tidak salah di Surabaya, terakhir di Purwokerto. Begitu ceritanya. Memang itu seorang tokoh yang cukup dikenal orang banyak waktu mulai dari zaman Belanda. Dia akrab sekali sama ulama atau Pak Yai, kita atau masyarakat Jawa yang di sekitar sini. Gitu dia. Ya perjuangannya cukup lama lah. Lama. Kalau di tempat Balong ini berarti tempat paling terakhir di Bapak? Terakhir kehidupannya. Perjuangannya juga lama termasuk di Balung ini. Bisa dimakamkan di Balung. Karena dia punya anak-anak minta untuk dimakam di sini. Sebetulnya dulu ya ada dia punya saudara yang masih di Yaman itu minta kembali sana, tapi saat saudara dan anak-anaknya minta dimakam di Balung supaya punya sejarah gitu loh. Karena beliau ini banyak sekali sejarah-sejarah yang membantu para yai, ulama gitu. Pada zaman Belanda, waktu gaduh-gaduhnya Belanda itu dia juga yang ngamankan Pak Yai gitu. Gitu. Kalau kenapa nggih Bapak kok beliau itu memilih di Balung di sini? Karena memang satu ya permintaan anaknya, kedua dia punya perjuangan di kota ini. Akhir itu di Balung memang terakhir dia punya perjuangan. Jadi maksudnya dia bersejarah. Masyarakat sekitarnya pun minta dimakamkan di sini karena dia masih mengingatlah dia punya sejarah kebaikannya. Itu yang dimaksud gitu di Balung. Itu biasanya sebelum meninggal sebelum wafat ya. Itu kan biasanya kayak ada pesan, memberi pesan. Kalau pesannya dia enggak ada, cuma pesan sama anak-anaknya aja. Maksudnya apa-apa yang pernah saya beri contoh sama sampean itu tetap berlanjut. Sampai gitu. sekarang masih lanjut. Ternyata memang salah satunya yang melanjutkan waktu itu memang anak-anaknya, tapi nggak secara resmi pada waktu kita punya nenek gitu loh. Cuma secara secara duniawi aja yang sering-sering dibantu orang. Nah, kemudian memang dulu sebelum meninggalnya itu juga ada ingin dia punya sejarah itu diteruskan sama dia, entah anak cucunya atau anaknya cucunya. Ternyata sekarang terwujud. Adik saya sendiri ya cucunya dia itu yang teruskan rumah itu untuk berlanjut gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi pemikiran semacam itu sebetulnya sudah diminta sama nenek. Cuman katanya saya hanya bersedia untuk berdoa anak cucu saya bisa meneruskan. Ternyata ya memang Tuhan menghendaki, ya terwujud lah, maksudnya sekarang terwujud menjadi pondok itu tadi, itu maksudnya. Kalau dia punya pengalaman, dia punya sonjo ke kawan-kawan aulia atau para wali itu seringkali, walaupun di
Jauhnya pun dia datang, di Jakarta datang, di Palembang datang, seringkali kunjung lah sama teman-temannya. Memang kalau yang di sini dia itu lebih akrab pada Pak Yai itu lebih dekat sama dia gitu loh. Itu sejarahnya. Jadi memang salah satu permohonannya yang dia pernah titipkan ya cuman itu. Mudah-mudahan saya meninggal itu ada yang meneruskan, itu yang dia anukan. Kalau keanehan-keanehan itu selalu diberikan Tuhan. Di antaranya itu tadi, kalau ada orang Pak Yai yang pada zaman Belanda itu dikejar Belanda, sama dia ini dibuka pintu, dimasukkan dalam kamar. Petugasnya datang tuh, pintu dibuka, coba cari sendiri, tapi ternyata enggak kelihatan. Itu seringkali menolong gitu. Ada keajaiban. Iya, keajaiban. Memang itu pemberian Tuhan, bukan bawaan. Kan juga kemarin jenengan bilang kalau makam Habib Abdullah. Habib Abdullah itu masih saudara sama Habib Soleh gitu ya. Nah, itu saudara sama Habib Soleh itu bukan hanya saudara-saudara, tapi agak jauh. Cuman akrab sekali sama Habib Soleh. Kayak yang saudara dekat. Iya, kalau yang tua, Tuhan, saya punya nenek pada waktu itu Habib Soleh itu belum diberi rahmat Tuhan untuk terkenal semacam itu. Sering sowan ke tempat saya Habib Soleh itu. Memang orangnya Habib Soleh itu sama saya punya nenek itu sangat akrabnya, itu memang membutuhkan satu bimbingan gitulah. Seakan-akan gitu pada waktu hidupnya. Nah, kalau menyangkut Habib Soleh itu sendiri, ya pengalaman saya juga, saya ngikuti sudah lama kali, bertahun-tahun. Bahkan tiap minggu ke Habib Soleh saya sowan. Memang keanehannya Habib Soleh banyak, cuma doanya memang mustajab. Kalau boleh saya kasih kenang keanehannya di Habib Soleh itu, pada waktu saya minta doa, setiap minggu saya ke sana, ya bawa kopi wungkul gitu sama gula. Itu tiap kali saya mengherankan itu, saya minta doa, maksud saya kepala saya didoakan supaya mampu berpikir, maksudnya gitu. Duniawi dan akhrawi. Tapi ternyata dia bukan begitu. Keanehan Soleh. Setiap saya minta doa, kepala saya sampaikan, malah kan baju saya dibuka, tangannya ditaruh di dadanya. Itu keanehan dia. Maksud saya minta doa itu supaya mampu gitu loh, kita mempelajari dalam kehidupan ini, ngikuti kehidupan, bukan mempelajari, ngikuti kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat itu mampu mengikuti gitu loh, mampu berfungsi bermanfaat untuk masyarakat. Itu maksud saya begitu. Tapi keanehannya diantaranya, setiap kali saya itu bertahun-tahun minta supaya doa, Habib saya minta kepala saya didoakan, tetap dia tidak mau. Baju saya dulu buka, tangannya itu dimasukkan ke dada saya. Tidak tahu apa, tapi memang secara yang saya rahasiakan, memang sesuatu yang kalau kadang-kadang orang kehidupan itu bebannya terlalu berat, itu timbul sendiri keanehan yang barangkali ini doa dari jarang sekali gitu. Terus kalau masalah kan masih saudara, laman siapa nggih Mbak Habib Soleh sama? Oh, tuaan saya punya nenek. Jadi Habib Soleh itu belum diberi, gampangnya bahasa sekarang ini, belum diberi kekeramatan, kekaromahan, dia sering sowan ke nenek. Gitu loh. Ya memang sudah catatan mungkin ya. Jadi minta setengahnya itu minta bimbingan dari nenek. Apa-apa itu kayaknya minta bimbingan gitu. Habib Soleh itu. Gitu. Kembali lagi Pak ke makam. Itu biasanya nggak ada kayak tradisi apa malam Oh Jumat, ya ada gitu. Kalau dulu setiap bulan-bulan suci seperti Maulud, terus Sa'banan, itulah selalu dilanggar, itu diadakan gitu, bacaan-bacaan yang intinya tetap ngikutin yang dia minta nenek saya, cuma ditambah salawat ditambah. Sekarang begitu adik saya diberi Tuhan rahmat, bisa bikin pondok, hampir 1 minggu itu selalu ada bacaan-bacaan di rumahnya nenek saya itu. Berarti meskipun sampai bertahan sampai sekarang tradisi itu masih dipakai, maksudnya dipakai. Dilaksanakan. Memang
apa namanya, kehendak nenek saya itu memang begitu maksudnya. Kalau kalau nenek itu berkelakar bergurau sama anak-anaknya itu sejak gini. Kalau aulia itu bikinan Tuhan, bukan bikinan ayah. Itu pernah begitu. Jadi kalau kamu taat kepada yang kuasa, maksudnya dekat sama para nabi, ya insya Allah Tuhan memberikan apa? Kelebihan. Keramatan ini jauh sekali dengan orang ahli-ahli lainnya. Maksudnya saya minta maaf ilmu-ilmu lainnya gitu seperti ilmu hitam. Memang itu asalnya memang dari Al-Qur'an itu nenek juga pernah memberi gambaran. Cuma kekeramatan sering kali dikasih tahu ke anak-anaknya itu bukan dari saya tapi dari yang Maha Kuasa itu maksudnya. Kalau masanya Habib Abdullah ini apa ceramahnya itu bagaimana ya Pak? Kan biasanya kalau Oh ya, kalau dia memberi gambaran hanya seringkali menceritakan satu kejadian dia. Kalau memberikan ceramah itu seringkali memberi kejadian seperti ini, kejadian seperti itu. Ya kita harus kembali gini loh jalannya untuk menempuh satu masalah itu. Itu seringkali begitu. Kalau maulud apa selalu dia mengadakan pada zamannya itu. Entah seminggu 2 kali. Bacaan-bacaan doa-doa maksudnya untuk nyambung kepada dia. Ya kalau ada masyarakat yang kadang-kadang minta doa, ya sudah bersama yuk kita berdoa kepada Tuhan. Selalu ngajak bersama sama dia. berarti Mbah Habib Abdullah ini termasuk sepuh sekali ya Mbak? Ya pada waktu itu pada waktu zamannya itu termasuk orang yang tua. Orang tua pada waktu zamannya itu. Orang yang paling tua yang cukup disegani pada waktu itu. Sebab dikatakan ya kalau golongannya angkatan itu memberi gambaran dia itu seorang pejuang. Tapi kok enggak mau gitu loh. Waktu ditawari ditulis itu kan ada waktu itu dimasukkan angkatan nenek saya enggak mau. Sudah cukup kita kepada Tuhan saja. Enggak usah tulis termasuk pejuang gitu. Jangan berarti kalau di Balo ini dulu rawan banget gimana? Oh, rawan. Sangat rawan waktu zaman Belanda itu. Rawan sekali. Saya persis ya enggak tahu, yang cerita itu ayah saya. Sangat rawan. Bahkan seringkali tempat nenek saya itu pencarian tokoh Jawa, Pak Yai itu seringkali terjadi. Gitu loh. Jadi yang enggak ada satu-satunya pelarian kecuali ke tempat nenek saya. Gitu. Jadi kamar itu sama dia kalau kenapa? Saya takut begini. Ya sebentar, dibuka lah pintunya, sudah masuk dalam. Gitu. Pintu itu tidak ditutup. Ada Belandanya datang itu suruh masuk. Oh masuk. Umpama cara bahasa Indonesianya masuk sama cari sudah. Cari sampai belakang tidak ada di kamar tidak ada. Ternyata orangnya di dalam. Itu yang sering kali terjadi gitu. Saya menelaah itu tidak mampu. Kalau cuman saya kasih garis itu memang kelebihan dari Tuhan. Gitu. Saya tidak bisa mempelajari kenapa-kenapanya. Saya memberikan garis kelebihan dari Tuhan. Terus memang salah satu pesan kecilnya itu kepada ayah, perbaiki langgar ini gitu loh. Pada tahun berapa itu saya lupa tahunnya itu. Terus ayah saya nanya, ya apa langgar itu sudah bongkar Pak? Kalau panggil ayah itu saya kan Abi, sudah bongkar Bi. Saya yang jaga, sampai yang biayai saya yang jaga. Waktu itu masih ada menara apa gitu loh. Di langgar itu yang caranya. Kalau kan kemarin kan saya kan ke tempatnya gitu kan ke makam Habib Abdullah itu. Kenapa Pak kok nggak ada juru kunci seperti itu? Karena memang dari Habib Abdullah sendiri orangnya itu percayaan sama orang gitu loh. Percayaan sama orang. Masa sih kalau misalnya dikasih sebenarnya barang-barang di dalam melanggar orang mau ngambil gitu loh. Jadi tidak pakai begitu katanya. Sudah Tuhan yang ngawasi gitu loh. Maksudnya lebih percaya kepada lingkungan supaya lingkungan itu nyaman gitu loh. Ngelihat langgar keluar masuk salat itu nyaman, nggak ada saling curiga atau apa begitu. Kalau makamnya sendiri kan jenengan pernah bilang kan kalau makamnya ini baru dibangun kali abinya jenengan. Oh ya, makam itu dibangun setelah ayah saya minta pendapat. Maksudnya langgar ini dibangun kembali
Saya bilang ya baik, Bi, saya bilang gitu. Karena Langgara ini sudah tua usianya. Mumpung Abi ini masih dikasih panjang umur, saya masih bisa berjumpa. Sudahlah Abi yang bangun, modal dari Abi saya yang ngawasi sampai selesai. Nggak ada orang lain, waktu itu cuma tukang di 4 sama saya yang ngawasi. Sampai itu selesai. Memang setelah selesai itu orang baru ngomong gitu loh, kok berani bongkar. Ya saya minta izin dulu, nggak sembarang, saya bilang gitu. Kisaran tahun berapa nih Bapak kebangunannya? Waduh, kalau sekitar tahun 70-an. Udah jauh. Tahun 70-an, mungkin sampean masih di alam sana ya. Tahun 70-an, saya ingat saya itu masih SD kelas 4 kelas 5. Saya jaga situ. Saya bukan enggak takut sebenarnya. Jaga kayak gituan takut. Kata siapa enggak takut? Ya maaf secara cerita keluarga ya, bukan untuk keluarga. Di situ memang ayah saya bilang hati-hati loh. Di sini ada punya pembantunya nenek itu laki-laki 2 perempuan 1 dari bangsa jin. Jadi kalau kamu masuk sana beri olok salam neneknya dulu, terus minta amit gitu, katanya ayah saya gitu. Dan sekitar segitu lah yang membangun pada waktu itu seperti orang luar, saya tidak sebutkan banyak. Tapi sama ayah saya tidak boleh karena pesannya neneknya supaya keluarga sendiri. Walaupun sederhana, tapi keluarga yang membangun gitu. Itu lama, terus seperti makamnya dulu ya enggak bagus gitu, kalau marmernya tetap gitu, cuma terus akhirnya sama ayah saya dirombak dalamnya itu, diperbaiki lah maksudnya. Cuman hanya menaranya dibuang karena sudah terlalu tua. Menaranya pun pernah kejadian, kalau kejadian luar ya saya minta maaf, hanya kejadian sampai di situ. Ada orang satu saat mau ngambil jalan, memang mungkin olahnya orang mau ngambil jalan sonder tanpa pamit sama ayah saya atau sama saudara lain, bongkar itu menara, belum satu sudah jatuh meninggal berkali-kali, berpuluhan kali. Akhirnya sama pas waktu mau ke ayah saya mau bilang, oh iya tapi sampean pamit dulu, pamit ke anaknya, ke sekitarnya itu, kalau saya mau bongkar menara, jangan sampean langsung naik, sebab gitu ada ada kelebihan di situ. Itu berpuluh-puluh kali. Akhirnya pada waktu ayah saya terus diminta juga dari ayahnya, sebab ucapannya gini, aulia itu sendiri kepada Tuhan, gitu loh. Tata tertib, tata krama, akhlak itu penting. Jadi setelah diminta terus dibongkar ya nggak ada apa-apa, gitu. Kan masih ada sanak saudara kan di Tanggul ya. Biasanya kalau yang di Tanggul itu kesering kesini nggak? Kalau dulu masih zamannya ayah saya sama saya, bukan yang tiap tahun itu mesti kesini semua. Mesti silaturahmi, kita juga sering ke sana. Kalau saya sendiri pada zaman Habib Soleh sudah tidak pernah ninggalkan. Tiap minggu sama ayah saya mesti jumpai Habib Soleh. Pasti itu sudah. Ya kalau keluarga Habib Soleh juga tahu, ke keluarga sini tahu semuanya. Jadi katanya masih erat. Kalau sekarang masih tetap gitu. Anak cucunya ini sama-sama sibuk mungkin ya, dari seorang ulama gitu itu. Kadang-kadang jarang. Cuma kita keluarga kita, apalagi sewaktu dia ulang tahun atau yang dikatakan haul itu tetap kita datang ke sana. Setiap kali lebaran, kalau nggak lebaran itu kadang-kadang dia juga sowan ke sini. Seringkali nggak lupa lah kepada nenek, nggak lupa. Kalau di Habib Abdullah ini ada haul juga nggak? Ada setiap tahun. Jadi haulnya itu setelah Idul Fitri, salat Idul Fitri itu haul. Pasti tiap tahun mulai zamannya meninggalnya sampai diteruskan sekarang tetap ada haulnya. Jadi tiap Idul Fitri, Lebaran itu pokok turun dari salat banyak yang datang sana juga. Sekarang mulai dibangun tempat adik saya itu wanitanya juga ada. Ada yang datang itu ada. Nah, ini misi neruskan setahun, kalau sudah balik ke sini mungkin di situ ada pondok pria dan wanita. Itu mungkin lebih rame lagi. Berarti
berarti yang di depan itu ya Bapak ya, itu kan Masjid sama langgar, Oh, itu sama masjid langgar sama makam belakangnya. Kalau buat sholat Jumat enggak, karena dulu ayah saya enggak senang karena sudah ada tempat masjid besar. Jangan dipakai kecuali sudah enggak memenuhi tempat, kita berusaha untuk bangun gitu. Oh ya, saya kira itu masjid Bapak. Bukan langgar musola. Cuman 5 waktu tetap dipakai. Meneruskan generasi yang muda, baik orang Jawanya, Maduranya, bergantianlah jadi imamnya itu. Enggak pilih. Jadi masih dia meneruskan salat 5 waktu tetap dipakai. Kalau santrinya gitu Bapak, santrinya kan jenengan bilang kalau masih diliburkan gitu, kalau sebelum diliburkan gitu biasanya ada nggak sih Pak ziarah ke makam? Oh, sering kali. Ziarah ke sana itu justru saya sendiri dulu itu enggak tahu gitu lah. Tapi ceritanya orang ya, saya bukan dari saya sendiri. Saya dulu nganggap ya makam untuk dibaca aja biasa, enggak tahu kalau misi ada apa-apa di situ saya enggak paham. Tapi orang kali yang sering kali saya ketemu bahwa di dalam kota, di luar kota, selalu katanya orangnya, saya minta berdoa bukan minta kepada orang yang meninggal. Berdoa melalui wasilah itu kok sukses gitu loh. Sering kali itu. Bahkan ada angkatan juga pernah cerita sama saya, cuman orangnya tidak mau disebutkan namanya. Itu sukses gitu loh. Saya sendiri ya enggak tahu, maksudnya enggak sejauh itu saya mempelajari. Saya cucunya ya, saya anggap hanya nenek begitu saja, punya kelebihan dari Tuhan. Yang cerita justru orang-orang luar. Banyak kali itu saya baru tahu, oh berarti benar gitu loh. Dari orang luar itu maksudnya nur alam nur itu cahaya di atas cahayanya, dia itu masih hidup. Kalau saya katakan gitu masih hidup, soalnya banyak kali yang terkabulkan niatnya apa yang dia wasilahkan. Wasilah lebih bagus itu wasilah apanya? Mungkin dengan nama dia kita punya doa langsung diterima Tuhan. Gitu loh maksud kita gitu. Kalau jenengan sendiri Bapak, kan jenengan salah satu cucunya gitu kan. Cucunya beliau apa ya? Ada nggak sih Pak yang jenengan Jumpai. ya jumpai gitu? Kalau jumpai gitu apa ndak tabu ya? Maksudnya apa ndak menjadi masalah di akhir Kalau saya cerita di situ itu ya tabu itu maksudnya sesuatu kelebihan yang saya alami sendiri. Ya itu kelebihan saya alami sendiri dari berkat anunya dia. Saya gini, cuma ya jangan dimasalahkan, jangan diperpanjang. Waktu saya diajak ayah saya ke Mekah itu, waktu diajak ke Mekah, memang saya punya keniat itu unek-unek dalam hati kecil saya itu pertama kali ke haji, saya punya niat itu bukan ibadah haji pada waktu itu, tapi khusus untuk saya. Maksudnya jangan dipakai kalau tidak cocok, tinggalkan barang yang buruk, yang baik pakai. Waktu itu saya nyebut sama Tuhan itu cuman, ya Tuhan, saya cuma ingin membuktikan rumah Engkau pada waktu orang berkumpul Arafah. Satu itu saya punya niat, hanya ingin menjumpai rumah Engkau pada waktu orang berkumpul ibadah setahun sekali. Yang kedua Tuhan, saya ajaib dengan kalimat, jangan diperdalam ya, jangan berdalam. Kalimat nama yang ada dalam Al-Quran namanya Abilah Mungsu Nabi. Kok sampai ditulis di dalam Al-Quran? Kejahatan apa yang ada dalam Quran? Justru kalau firman Tuhan kan sangat bahaya sekali ya, firman Tuhan yang nulis. Kok sampai ditaruh di dalam kitab suci? Di mana orangnya? Kalau saya zamannya sekarang Tuhan tidak tahu. Nah, niat saya ke tanah suci pertama melihat rumah Engkau, kedua kabulkan Tuhan pada waktu saya berdoa di Arafah nanti. Yang ketiga saya minta keselamatan perjalanan ke tanah suci. Pada waktu itu saya sama ayah saya Habib Idrus bin Abdullah itu tadi, sama ibu saya sama nenek saya mestinya. Nenek saya meninggal sebelum berangkat tanah suci, jadi yang berangkat orang 3. Ya saya belum berangkat itu tetap mempertahankan doa itu tadi. Saya pertama ingin melihat rumahnya Tuhan pada waktu ibadah haji. Yang kedua saya berikan kabulan Tuhan
sedatangnya atau di sana saya dapat menjumpai Abi Lahab yang di dalam Al-Quran. Padahal kalau akal biasa dan syariat itu melanggar. Soalnya yang menurut syariat Islam sendiri, yang bisa menjumpai orang meninggal hanya Nabi kan. Lainnya itu nggak ada izin. Cuma saya mohon sama Tuhan, ya Tuhan, kabulkan berkat nenek saya ini. Kalau engkau mengizinkan untuk aku bagus, kabulkan pada waktu saya di Arafah nanti. Beri selamatan saya sampai ke Mekah. Singkatnya, kok ya sampai di Mekah, saya diberi keselamatan. Terus saya masuk ke areal Ka'bah itu saya sujud, berterima kasih lah. Perjalanan saya diberi keselamatan gitu loh. Nah, ringkasnya lagi waktu di Arafah, padang Arafah waktu panasnya itu tandus, kan orang harus jam 12 siang pada waktu Arafah itu harus ada di sana. Sebab catatan syariat Islam, al-hajju itu bil Arafah. Haji itu ketentuannya di Arafah. Kalau pada waktu jam 12 Arafah orang itu nggak ada di sana, hajinya itu nggak sah. Itu syariat. Jadi memang ujiannya di sana panas dan tandus sekali. Es batu saya taruh kepala itu nggak terasa dingin dari panasnya. Dan orang ribuan jutaan. Lah kok dikabulkan sama Tuhan pada waktu itu? Ya persis jam 12 ingat saya. Tuhan persis jam 12 sebentar lagi ya Tuhan. Aku berdoa kepada Engkau 2. Aku berterima kasih sudah sampai ke rumah Engkau. Yang kedua, kabulkan kami ya Tuhan untuk menjumpai seorang tokoh yang Kau sebut dalam Al-Quran. Namanya Abi Lahab. Gaya gimana kok sampai ditulis dalam Al-Quran? Kagumnya saya. Saya kagum dan bagaimana ya? Kayak apa gitu loh? Apa bersongot, apa bersiung, apa gimana gitu. Jadi saya kagumi itu. Cuma Tuhan memang izinnya Engkau yang tertera dalam Al-Quran. Kita berdoa hanya Nabi dan para Rasul. Tapi kalau Engkau ini Maha Kuasa, bisa memberikan izin kepada kami. Nah terus saya pulang di Mekah itu nggak apa-apa. Setelah pulang ke Tanah Suci juga misi belum ada petunjuk. Waduh berarti saya punya doa itu nggak diizinkan Tuhan. Itu saya dapat 5 hari 6 hari. Tiba-tiba saya itu ingin ke makam itu tadi. Terus saya sebelum masuk ke makam ya Abi Abdullah ya. Abi Abdullah, hamba Tuhan, izinkan kami untuk masuk untuk menanyakan sesuatu yang kami doa di waktu Mekah. Mudah-mudahan dengan doa, dengan wasilah Engkau ini dikabulkan. Saya ketiga kali itu tadi ke makam. Saya baru duduk kali, ada orang masuk dari belakang pintu, saya tidak tahu sampai saya kaget. Kalau orang semaput, bajunya itu baju sutra saya, mulus putih, bajunya putih, celananya putih. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Hanya kata itu saja. Terus saya ya sambil takut sih saya. Langsung saya menoleh, saya tanya, cara bahasa Arabnya itu, Al-Anta Abi Lahab. Bangko ini Abi Lahab. Iya, saya Abi Lahab. Saya masih tidak percaya, takut ngelabui mata saya seorang jin. Terus saya ambil tanah, saya taruh di muka saya karena kita dari tanah. Saya taruh di muka, saya tanya lagi, benar kamu Abi Lahab? Iya saya Abi Lahab. Masih saya ulang sampai 3 kali saya bilang gini. Terakhir saya kata-kata gini, apa kamu Abi Lahab yang di dalam Al-Quran itu? Iya, saya Abi Lahab yang di dalam Al-Quran. Apa saya tidak takut? Ketika ini saya mencucurkan mata juga bersyukur pada Tuhan, ampuni kami juga. Maksudnya pada waktu itu gak ada orang diberi izin selain Nabi. Saya sudah memahami itu. Kalau Al-Quran kan yang bangunkan orang mati hanya Nabi apa Nabi Musa, baru bisa itu. Yang bisa membangun orang mati, kok saya diizinkan? Saya mencoba karena akal saya masih hidup, karena akal harus dipakai. Ada waktu itu saya bawa tahu lontong, bawa rokok, bawa uang, bawa duit. Saya tahu satu-satu nggak mau, memang orang sudah tidak ada ya. Kok kata saya mau makan barang gituan. Terus saya Fatihah, habis Fatihah namanya Bilal, minta ampun kepada Tuhan, wasilah nenek. Terus saya lihat, Bilal, gitu. Nah itu saya katakan keajaiban dari mintanya saya sujud pertama di nenek itu kok dikabulkan. Itu satu kelebihan yang enggak
perlu diperpanjang, cuma saya alami sendiri. Itulah tadi sejarah dari Habib Abdullah. Sampai di sini aja videonya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.